Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal dunia pendidikan dan terapi yang sangat terstruktur untuk anak-anak dengan autisme. Kita akan lihat gimana sebuah pendekatan yang tepat bisa banget membantu membuka potensi mereka dan membangun kemandirian. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih autisme itu? Nah, intinya, ini adalah sebuah gangguan perkembangan. Sumber-sumber kita menggambarkannya sebagai kondisi yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan juga berperilaku. Jadi ini bukan soal pilihan ya, tapi lebih ke gimana otak mereka bekerja dengan cara yang unik. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau dunia di sekitar kita terasa membingungkan, gimana caranya kita bisa bantu mereka? Gimana kita bisa bangun semacam jembatan pemahaman? Pertanyaan inilah yang jadi alasan kenapa program-program yang mau kita bedah hari ini ada. Kita masuk ke bagian pertama. Apa itu autisme? Ya, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong tantangan-tantangan utama yang dihadapi itu apa aja. Yuk, kita lihat lebih dalam. Jadi, Depdiknas itu mengidentifikasi ada 6 area kesulitan utama. Mulai dari komunikasi, baik itu lisan maupun nonverbal, sampai kesulitan memahami isyarat sosial dari orang lain. Ada juga tantangan soal sensorik, di mana suara atau sentuhan yang buat kita biasa aja bisa terasa sangat berlebihan buat mereka. Belum lagi pola bermain dan perilaku yang cenderung berulang. Nah, semua ini tuh saling nyambung, makanya pendekatannya juga harus menyeluruh. Lanjut ke bagian kedua, kenapa terapi itu penting? Disinilah peran terapi jadi krusial. Tapi, perlu diingat ya, terapi ini bukan obat. Anggap aja ini seperti sebuah roadmap belajar, peta jalan yang dibuat khusus untuk setiap anak. Nah, coba deh perhatikan perbedaannya. Kurikulum umum itu kan seringnya satu untuk semua, dipukul rata gitu aja. Tapi untuk anak dengan autisme, itu nggak akan efektif. Kita butuh yang namanya Rencana Pendidikan Individual atau RPI. Ini pendekatan yang dinamis, dimulai dari asesmen dulu untuk tahu apa kelebihan dan kekurangannya, baru deh programnya dirancang biar benar-benar pas buat si anak. Oke, bagian ketiga. Gimana programnya di sekolah? Sekarang, yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip ini diterapkan di dunia nyata. Kita akan ambil contoh dari SLB Negeri Semarang di Indonesia. Proses mereka tuh sistematis banget, ada 3 tahap. Pertama, planning atau perencanaan, di sini tujuan-tujuannya ditentukan. Kedua, ya pelaksanaannya, di mana rencana itu dijalankan. Dan yang paling penting nih, yang ketiga, evaluasi. Ini bukan proses yang sekali jalan terus selesai, tapi sebuah siklus yang muter terus. Tujuannya, biar programnya selalu relevan dan efektif seiring perkembangan anak. Dan di sini kita bisa lihat jalur belajarnya dengan jelas. Kelihatan banget kan, silabusnya itu dibangun secara bertahap. Mulai dari level dasar, kayak belajar meniru dan kontak mata, yang tentunya butuh banyak bantuan. Lalu naik ke level menengah, belajar soal bahasa, memahami dan merespons. Sampai akhirnya ke level lanjutan, di mana tujuannya adalah kemandirian dengan bantuan yang seminimal mungkin. Sekarang, bagian keempat, belajar keterampilan sehari-hari. Nah, dari struktur program yang besar, kita beralih ke contoh yang sangat nyata dan personal. Gimana sih metode ini diterapkan buat ngajarin keterampilan hidup yang mendasar? Kenalan yuk sama J, seorang siswa berusia 7 tahun. Coba pikir deh, buat kebanyakan dari kita, pakai kaos kaki dan sepatu itu kan otomatis ya, nggak perlu mikir lagi. Tapi buat J, ini adalah sebuah tujuan besar yang perlu dipecah jadi langkah-langkah kecil untuk mencapai kemandirian. Coba lihat betapa detailnya proses ini. Tugas yang kelihatannya simpel seperti memakai kaos kaki, dipecah jadi 4 langkah yang mudah dikelola. Identifikasi, persiapan, pandu, eksekusi. Kenapa ini efektif banget? Karena ini mencegah anak merasa overwhelmed atau kewalahan. Setiap langkah adalah satu tugas yang jelas, memberikan J kesempatan untuk merasa berhasil di setiap tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Proses serupa juga diterapkan pas pakai sepatu. Persiapan, buka perekatnya, pandu kakinya masuk, lalu amankan. Nah, metode memecah tugas seperti ini, yang sering disebut tas analisis, adalah inti dari pengajaran keterampilan pada individu dengan autisme. Ini mengubah tugas yang terasa mustahil menjadi serangkaian kemenangan-kemenangan kecil yang nggak cuma membangun keterampilan, tapi juga kepercayaan diri. Oke, kita sampai di bagian terakhir, membangun jalan ke depan. Jadi, setelah melihat struktur dan praktiknya, apa sih poin penting yang bisa kita ambil? Apa tujuan akhir dari semua ini? Agar program ini berhasil, ada beberapa pilar utama. Pertama, asesmen yang cermat. Kedua, RPI yang benar-benar individual.
Ketiga, metode pemecahan tugas yang tadi kita lihat. Keempat, evaluasi berkelanjutan. Dan yang gak kalah penting, kerjasama yang kuat antara sekolah dan keluarga. Ini kuncinya, biar konsisten di sekolah dan di rumah. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu. Seperti yang ditekankan dalam sumber kami, tujuannya bukan untuk memperbaiki autisme, sama sekali bukan. Tapi untuk memberdayakan individu dengan keterampilan yang mereka butuhkan, agar bisa mandiri dan memiliki kualitas hidup sebaik mungkin. Ini adalah tujuan yang penuh harapan dan sangat kuat. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua berpikir sejenak. Pelajaran dari terapi autisme ini tentang asesmen, personalisasi, dan memecah tugas kayaknya relevan untuk semua orang ya kan? Coba bayangkan, seperti apa dunia pendidikan jika setiap siswa terlepas dari kemampuannya menerima pendekatan yang benar-benar disesuaikan seperti ini. Menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.